Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yusminu wa la yugni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Jadi pohon ini pohon yang anomali, pohon yang tidak wajar, pohon yang tidak sesuai dengan kodrat bahwa pohon itu menghasilkan buah, dan ketika menghasilkan buah, walaupun tidak enak, walaupun mungkin ketika penduduk jahanam itu menelannya seperti menelan paku, seperti menelan jarum, seperti menelan pisau, seperti menelan benda-benda tajam dan masuk ke perutnya. Secara logika, secara akal, secara rasionalitas, seburuk apapun apa yang kita makan itu pasti akan menggemukkan. Wajarlah misalnya tidak ada rasa lapar gitu, tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Mungkin ada zat-zat di dalam pohon itu yang mungkin kandungan saripatinya itu tidak bisa menghasilkan rasa yang kenyang. Namun saking penduduk jahanam itu merasa lapar, pohon pun walaupun seperti itu dimakan terus. Walaupun tidak menghilangkan rasa lapar, saking laparnya berlipat-lipat terus. Kan otomatis itu akan menjadi bagian dari tubuhnya, akan menghasilkan sesuatu yang walaupun secara terpaksa kita memakannya pasti akan membuat badan kita menjadi gemuk, menjadi berisi. Kalau tidak percaya silakan ngemil yang banyak. Manusia ngemil kerupuk aja. Karena menurut penelitian kerupuk itu adalah makanan yang paling tidak mengandung vitamin apa-apa, tidak ada protein, tidak ada apa-apa. Istilah kasarnya yang paling rendah nilai gizinya. Pasti walaupun tidak menghilangkan rasa lapar di dalam tubuh, pasti badan kita akan terisi. Karena kan tubuh itu seperti gelas. Tapi gelas tidak elastis, gelas yang berbentuk plastik. Kalau kita diisi itu nanti akan mengembang. Keanehan yang pada saat itu terjadi di jahanam pun memang sebenarnya sudah terjadi sih di kalangan para nabi, di kalangan para rasul. Meskipun mereka makannya itu ya sangat sedikit, namun tubuh mereka tegap, namun tubuh mereka gagah. Gemuknya tidak terlalu gemuk pun kurusnya tidak terlalu kurus. Ideal kalau istilah anatomi tubuh tuh ideal. Jadi kembali lagi kepada surat Al-Ghasyiyah di ayat ke-7. Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Ketika rasa lapar itu sudah hilang, lalu timbul rasa haus, lalu Allah beri lagi minum dari sumber mata air yang sangat buruk. Kepercayaan kita kepada surga, kepercayaan kita kepada neraka, itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak mampu memberi kita suatu nilai, suatu pribadi, suatu jiwa yang kita menghamba kepada Allah. Meskipun Allah tahu persis itu nakalnya manusia, lalimnya manusia, bodohnya manusia, tahu persis. Karena hasutan lahnatullah terus itu yang berkembang. Allah itu tidak ada.
karena aku tidak melihatnya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat itu mustahil. Itu logika dasar untuk iblis menyisakan umat anak cucu Adam sampai kiamat. Kepercayaan-kepercayaan kita kepada tempat-tempat yang gaib seperti surga dan neraka itu tidak berarti apa-apa jika lidah kita terus berbohong, jika hati kita dipautkan dengan materi. Kalau materi yang dihasilkan dari jerih payah sendiri, Allah sangat senang, sangat senang. Karena dalam beberapa tafsir juga dikatakan bahwa Allah itu seperti layaknya seorang bapak kepada anak, seorang guru kepada murid, seorang sahabat kepada sahabatnya. Kalian mau pilih mana itu? Allah dalam bentuk apa itu di dalam jiwa kalian? Silakan pilih. Seorang bapak tentu akan sangat senang melihat anaknya tumbuh, berkreasi, mencipta, menghasilkan materi. Meskipun bagi mereka yang tahu jalan arif, jalan irfan, bahwa materi itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, jika dia dihasilkan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, itu mampu menumbuhkan jiwa keteladanan kepada masyarakat, di tengah masyarakat. Namun jika dia terpeleset, tergelincir kepada pintu maksiat yang terbuka lebar, karena pintu-pintu maksiat itu passwordnya itu cuma satu, duit. Tidak ada yang lain pintu maksiat itu. Dan tidak peduli duit itu datang dari mana. Mau dari cara yang halal, mau dari cara yang haram, atau dicampur-campur halal dan haram, tidak peduli. Karena sangat terbuka lebar. Satu contoh. Orang yang berdagang, taruhlah makanan, minuman, kedai lah istilahnya, dengan cara yang halal tentunya, dengan dia terus menggali resep yang dihasilkan. Mungkin itu tidak akan kelihatan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan iblis terus merecokinya itu. Percuma kau bekerja keras, tidak ada hasilnya. Padahal sudah menghasilkan. Minimal sehari-harinya dia itu, keluarganya itu makan dari hasil jualannya. Walaupun keuntungannya tidak terlihat secara gamblang. Itu kode etik orang warteg seperti itu tuh. Minimal keluarganya sekitarnya itu makan. Syukur-syukur ada tabungan. Dan kita lihat orang yang menghasilkan jualan dari minuman keras, setahun, 2 tahun, 3 tahun pasti melesat. Tapi hatinya penuh dengan ketakutan. Kita lihat itu penjual-penjual miras, matanya itu tidak tenang. Ada rasa bersalah karena membuat manusia-manusia lain mabuk. Dan ketika mabuk itu, tali kepada Allah itu pasti putus. Yang ada bisikan-bisikan jahat lanatullah terus itu yang masuk nanti. 3 tahun mungkin berkembangnya sangat luar biasa, beda dengan mereka yang kedai makanan. Tapi ketika konsisten terus, yang kedai makan itu nanti akan menghasilkan 100. Dan kita lihat ini yang kedai minuman keras itu. Ya wallahu alam lah. Wallahu alam. Karena terkadang manusia itu ada suatu waktu-waktu yang apa ya istilahnya ya, laki, keberuntungan inilah yang insya Allah mungkin suatu saat nanti dia akan sadar atau apa. Hati-hati. Jahanam tempat yang sangat terkutuk. Alhamdulillahirabbil alamin.